saya sampaikan, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan 1,7 juta pegawai non-ASN yang ada saat ini. Nah, kita perlu bersama-sama, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mendagri dan Ibu Menpan tadi, tahapan sekarang itu tahapan seleksi P3K tahap 2 yang masa pendaftarannya sampai dengan 15 Januari. Nah, tolong rekan-rekan yang menggerakkan slide-nya diikuti yang saya sampaikan. Nah, perlu rekan-rekan para kepala daerah untuk mengumumkan secara luas agar para P3 atau tenaga honorer ini bisa mendaftar sesuai dengan jadwal. Ya, di tanggal terakhir 15 Januari 2025. Masih ada waktu 1 minggu. Bukan ini slide-nya. Slide yang di belakang. Karena saya melengkapi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Ibu Menpan tadi. Nah, tahapan seleksinya di 17 November sampai dengan 25 Januari 2025, seleksi tahap 2, ini perlu di blasting oleh para kepala daerah agar masyarakat memahami. Mengapa ini perlu diumumkan meluas? Karena dari sisi data, masih ada yang belum mendaftar di tahap 1, 333.916 tenaga honorer. Ini data konsolidasi per 6 Januari 2025. Bukan yang ini, Dek, yang di depan tadi. Tolong diikuti yang saya sampaikan, tim operator, sehingga yang mendengarkan tidak keliru menangkap datanya. Data yang di awal statistik non-ASN per 6 Januari 2025. Nah, yang di sini. Kita perlu mengumumkan secara luas, karena masih ada yang belum mendaftar di tahap 2, itu dari target ada 222.968 atau 66% dari target. Namun, semoga dengan pengumuman kita yang luas, calon peserta kita ini bisa mendaftar, dan kalau memang sudah tidak mau mendaftar, coba dicari tahu sudah bekerja di mana. Karena juga bisa jadi ada hambatan, mereka tidak mendaftar sehingga formasinya tidak terpenuhi. Agar para peserta kita nanti bisa lulus, ini harapan kita, dari teman-teman di BKN sudah mendata di tahap 1, penyebab tidak lulusnya ternyata banyak di seleksi administrasinya. Nah, ini perlu juga masing-masing kepala BKD membuat atau mengumumkan list ini agar tidak terulang. Mengapa mereka tidak lulus? Jadi secara teknis, P3K tahap 1, ini Ibu dan Bapak ada 38.291 yang tidak lulus, dan 10 besar penyebab tidak lulusnya ternyata di surat pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan. Kemudian yang kedua, bukti pengalaman kerja di instansi yang tidak sesuai persyaratan, kolom yang kanan, alasan TMS yang warna biru. Kemudian sertifikat tambahan nilai P3K tidak diunggah. Bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian terbanyak yang keenam, ijazahnya tidak sesuai dengan kualifikasinya. Kemudian surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Kedelapan, dokumennya fotokopian, harus dokumen yang asli. Kemudian transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Dan yang ke-10, surat pengalaman kerja tidak diunggah. Nah, ini 10 besar penyebab gugur atau tidak lolos di administrasinya. Yang perlu saya sampaikan, Bapak dan Ibu semuanya, bahwa ini bisa jadi satu pendaftar alasan tidak memenuhi syaratnya lebih dari 1. Nah, kemudian yang TMS
CPNS kemarin ada 8.843. Secara teknis ada 10 kami klasifikasikan 10 terbesar penyebab yang tidak lulus. Sama surat lamaran, yang kedua akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga surat pernyataan tidak sesuai format yang dipersyaratkan, yang keempat ijazahnya tidak sesuai, kelima transkrip nilainya tidak sesuai dengan kualifikasinya, yang keenam dokumennya fotokopian, yang ketujuh surat pernyataan tidak pindah penempatan, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian kedelapan KTP-nya tidak sesuai, ke-9 akreditasi perguruan tinggi, dan yang ke-10 surat pernyataannya tidak di-upload atau tidak diunggah. Ini Bapak dan Ibu semuanya, alasan-alasan teknis kami nanti dari BKN akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan Ibu Menpan RB. Rekan-rekan semuanya, para kepala daerah, untuk menuntaskan masalah ini, kita perlu bersama-sama dengan komitmen yang kuat, dan kita semua sudah menyadari bahwa seringkali dalam kebijakan kita tidak semuanya bisa kita lakukan dengan sempurna, karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, yang penting adalah kebijakan ini, kebijakan yang optimal yang mampu kita lakukan. Oleh karena itu minta tolong pengumumannya, perpanjangan pendaftaran ini untuk disampaikan secara lebih meluas lagi, rekan-rekan di daerah. Dan yang kedua, kami dari BKN, kalau ada pertanyaan kami menyiapkan waktu untuk melakukan supervisi dan coaching klinik bagi teman-teman untuk kita menyelesaikan P3K ini pendaftaran di tanggal 15 Januari. Setelah itu kami bisa memproses untuk tahapan berikutnya. Demikian Bapak Ibu para kepala daerah, terima kasih atas komitmen yang kuat untuk menyelesaikan seleksi P3K tahap kedua dan P3K secara menyeluruh. Terima kasih Bapak Mendagri, Ibu Menpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.